Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna untuk menyelesaikan tugas data warehouse, maka di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan cara cara menghitung curah hujan menggunakan ArcGIS. Baiklah, sebelum itu pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Edo Bayu Pamungkas. NIM H071171004, program studi ilmu komputer di Universitas Hasanuddin angkatan 2017. Nah, baiklah, pertama-tama yang dilakukan, kita sudah masuk ke dalam tahap tutorialnya. Pertama dilakukan adalah mendownload datanya itu sendiri. Dimana untuk mendownload data, kita masuk ke dalam website BMKG. Di sini ada data online pusat database BMKG. Setelah itu masuk ke geospasialnya. Kita download data yang digunakan saja, yang ingin digunakan. Nah, selanjutnya sekarang kita mau membuka ArcGIS, dimana ketika kita membuka ArcGIS itu kita melakukan add data terlebih dahulu. Kita melakukan add data dengan cara di table of contents itu di sebelah kirinya, tables of contents di sebelah kiri, kita select layers, klik kiri, add data, locate. Ini add data yang ingin digunakan. Habis itu dimana kita simpan datanya yang tadi itu kita select. Nah, di sini saya memilih administrasi kecamatan AR 50k.sp, dan di sini akan muncul gambar yang seperti ini. Selanjutnya, nah baiklah, di sini kita masuk langkah selanjutnya, yaitu import data curah hujan. Kita tadi telah memasukkan data yang ingin kita masukkan dari BMKG tersebut. Habis itu, setelah itu kita masukkan di Arc Toolbox-nya, kita select Convection Tool. Convection Tool dan select Excel dan double klik Excel. Double klik Excel to table, dan di bagian input kita masukkan data. Ketika sudah masuk, sekarang kita mau show koordinatnya. Caranya itu di sebelah kiri, curah hujan Excelnya itu kita klik kanan dan select display XY-nya dari data itu dan klik OK. Nah, selanjutnya itu kita mau ekspor data. Kita mau ekspor data dari XY-nya yang sudah kita bikin. Caranya itu di sebelah kiri, yang curah hujan XY yang tadi itu diklik kanan, terus data ekspor data dan langsung klik OK. Klik OK. Setelah itu kita hapus saja data curah hujan sebelumnya dengan cara klik kanan data sebelumnya dan di remove yang di sini, di remove. Selanjutnya kita sebelum itu, untuk menetapkan di petanya, kita ingin mengganti simbol curah hujannya terlebih dahulu. Kita pilih seri simbolnya dengan cara double klik di titik ekspor. Double klik di titik ekspor ini. Di titik ekspor output 9 dan akan masuk ke simbol selektor. Sekarang Anda ganti sesuai dengan warna sesuai dengan simbol kesukaan Anda, sesuai selera saja. Nah, setelah itu klik OK, dan sekarang kita mau show label wilayah. Ini show label wilayahnya dengan cara di sebelah kanan administrasi kecamatan kita klik kanan properties. Kita klik kanan properties, dan di sini masuk di label dan kita centang label fitur in this layer, dan di text stringnya itu kita ganti ke
Namopch dan klik apply. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode Tizen. Yang dengan cara pertama itu kita di toolbar kita masuk di toolbar di bagian atas select search. Itu bisa juga kita pencet Ctrl F. Kita sudah muncul search Tizen dan klik create Tizen polygon in input. Fiturnya kita mau select yang kita sudah ekspor tadi curah hujannya, yaitu ekspor output 9 yang sebelumnya tadi. Nah, ketika sudah mau selesai, kita masuk di environment setting dan di sini masuk di proses extend, dan di bagian extendnya kita mau sesuaikan dengan petanya, yaitu tadi administrasi kecamatan AR 50K. Selanjutnya di sini setelah itu kita scroll down ke bawah mencari raster analisisnya, dan di bagian max-nya kita juga mau sesuaikan dengan peta ketika sudah muncul seperti di gambar ini. Maka sekarang kita mau klip data TIS-nya sesuai map dengan cara di toolbar atas kita mau klik toolbar atas ini, kita klik geoprocessing dan klik clip di inputnya. Kita mau select output disk-nya dan klik fiturnya kita mau select administrasi kecamatan dan press OK. Ketika sudah selesai pada metode Tizen ini, maka akan muncul seperti gambar tersebut. Dan sekarang kita Tizen sebelumnya dengan cara klik kanan Tizen ini yang di sini. Kita cara klik Tizen dan remove. Nah, ketika itu sudah selesai, maka kita ingin join atribut dari curah hujan ke dalam Tizen-nya. Caranya itu kita klik kanan Tizen-nya, select join dan release dan klik join, maka akan muncul join data. Ini cocok. Maka akan muncul join data dan di fieldnya itu kita input FID, dan di table to join itu kita select export output 9 data curah hujannya dan klik OK. Nah, sekarang kita ingin memberikan kategori di TIS-nya. Yang saya lakukan itu yang pertama kali adalah klik kanan lagi di layer TIS-nya dan select properties, dan di bagian simbologi kita mau ke kategori value filenya curah hujan color RAM-nya sesuai di gambar, dan di add L value dan jangan centang L value, klik OK, maka akan dampaknya seperti di gambar tersebut. Dan sekarang kita mau visualkan wilayah-wilayah di petanya. Wilayah-wilayah garis-garisnya itu seperti yang gambar di sini, yaitu dengan cara di sebelah kiri itu ada table of content, select list by drawing order, dan drag administrasi kecamatan naik ke atas layer disk-nya dan double klik simbol dan select hollow, maka akan muncul labelnya seperti gambar yang saya sebutkan tadi ini. Nah, sekarang di sini kita mengganti metode, yaitu metode IDW. Di mana metode IDW ini prosedurnya sama saja dengan metode Tizen,
yaitu langkah pertama yang dilakukan, kita kembali ke source. Dan search IDW. Inputnya itu kita masukkan data curah hujannya, yaitu export output 9, dan di Z value-nya itu kita select curah hujan, dan environment settingnya itu kita samakan yang kita lakukan di Tizen. Nah, ketika sudah selesai, klik OK. Dan sekarang kita mau sesuaikan kelas IDW-nya dengan kelas Tizen-nya. Nah, dengan cara klik kanan di layer IDW-nya, Properties, Simbologi, Show Classified, dan di classes-nya berikan 5. Klik OK. Maka akan terlihat seperti gambar di sini. Nah, baiklah. Selanjutnya yang terakhir itu metode isohyet. Metode isohyet, dimana prosedurnya mungkin sama saja. Prosedurnya sama saja seperti IDW dan Tizen tadi. Langkah pertama yang kita lakukan itu kita search dulu. Kita search. Dan search extract by mask. Select extract by mask, dan inputnya itu IDW, dan input rasternya itu administrasi kecamatan. Nah, di bagian environment-nya itu, environment setting itu samakan saja yang kita lakukan pada IDW dan Tizen-nya. Maka muncul seperti di gambar tersebut. Seperti gambar ini. Nah, ketika itu sudah selesai, sekarang kita mau ganti color RAM-nya, dan memberikan label class sesuai dengan TIS-nya. Yang perlu dilakukan adalah klik kanan di extracted IDW-nya, yaitu isohyet layer, properties, simbologi, color RAM-nya sesuaikan dengan yang seperti di gambar. Ini color RAM-nya sesuaikan di gambar. Nah, masih metode isohyet. Selanjutnya klik labeling. Dan akan muncul advanced labeling, number of intervals 4. Dan klik generate. Nah, setelah itu di labelnya itu berikan label sesuai dengan TIS-nya seperti di gambar berikut, dan klik OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.